Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan bagi Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, pada muhadharah kali ini saya memberikan materi tentang keutamaan sabar. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang sabar untuk menjadikan sabar sebagai penolong, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Imam besar Ahlussunnah wal Jamaah Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya yang berjudul At-Tariqul Hijratain wal Babus. Ulang. Imam yang berjudul dari imam yang berjudul dari itu. Imam besar Ahlussunnah wal Jamaah Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya yang berjudul At-Tariqul Hijratain wal Babus Sa'adatain menyebut bahwa sabar terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu adalah berusaha untuk sabar tasabur, yang menanggung berat dan kepahitan dan tabah atas hukum yang terjadi. Sabar semacam ini adalah sabar demi Allah dan merupakan sabarnya orang awam. Tingkatan sabar yang kedua, suatu jenis kehidupan yang membuat ringan orang yang menerima beratnya musibah dan memudahkan baginya sulitnya perkara yang dikehendaki. Ini adalah bersabar demi Allah, yakni suatu jenis kemudahan. Sabar jenis ini adalah kesabaran para murid. Tingkatan sabar yang ketiga adalah bersabar istibar, yaitu merasa nikmat dengan musibah dan gembira dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tingkat kesabaran tertinggi ini merupakan sabarnya orang-orang makrifat. Sabar memiliki sejumlah 5 keutamaan. Keutamaan yang pertama, dicintai dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan dalam buku Kenikmatan Taubat, pintu menuju kebahagiaan dan surga, salah satu keutamaan orang yang sabar adalah mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini termaktub dalam surat Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Artinya, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Keutamaan ini disebutkan dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Anfal ayat 46, surat Al-Baqarah ayat 153, dan surat Al-Baqarah ayat 249. Keutamaan yang kedua, mendapat balasan pahala yang lebih baik. Keutamaan bersabar lainnya adalah mendapatkan balasan yang lebih baik dari amal-amal yang telah diperbuat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Wala najraynal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik.
daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 96. Keutamaan yang ketiga, mendapat balasan tanpa hisab. Masih dalam buku yang sama, Syekh Mutawalli Syu'arawi menyebut orang yang sabar akan mendapat balasan tanpa hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disukupkan pahala tanpa hisab. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Keutamaan yang keempat, termasuk orang yang utama, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada umat manusia bahwa orang yang sabar adalah termasuk orang-orang yang diutamakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam sabaru wa ghafara anna dzalika lamin 'azamil umur. Artinya, akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguh yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran surat Asy-Syura ayat 43. Keutamaan yang kelima, mewarisi derajat pemimpin. Syekh Mutawalli Syu'arawi mengatakan, orang yang sabar mewarisi derajat pemimpin, imamah. Ia mendengarkan hal ini dari Ibnu Taimiyah yang berkata, dengan kesabaran dan keyakinan akan diperoleh imamah kepemimpinan dalam agama. Kemudian ia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Sajdah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang artinya, kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Quran surat As-Sajdah ayat 24. Sesungguhnya sabar terhadap musibah ditulis 300 derajat bagi seorang hamba. Sabar terhadap ketaatan ditulis 600 derajat bagi seorang hamba. Dan sabar dari maksiat-maksiat ditulis 900 derajat bagi seorang hamba. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ibnu Jarir At-Tabari. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.